operasi yang dilakukan oleh pasukan gabungan Polri dan TNI ini bisa dikatakan berhasil. Namun kita masih terus mendengar letupan gas air mata karena perlawanan mulai terlihat seperti visual yang sempat kami ambil bersama dengan rekan-rekan tim liputan Metro TV yang berada di beberapa titik di Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Utara. Kami simpulkan bahwa perlawanan sempat terjadi meski tidak secara masif oleh seluruh elemen masyarakat dan ormas yang tadinya mengikuti orasi atau mendengarkan orasi di sekitar panggung utama. Namun yang saat ini terjadi juga kami mendapatkan informasi bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat mendatangi para pengunjuk rasa dekat dengan daerah chaos, bisa dikatakan demikian, di mana area ini ada pengunjuk rasa di sana, lalu kemudian pasukan keamanan gabungan Polri dan TNI, Polri dilihat dari kejauhan melakukan dialog bersama dengan koordinator aksi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi yang baik, karena sedu sedan tentunya kita mendengar letupan atau lontaran gas air mata ini terkadang terdengar begitu intens, namun saat ini bisa dikatakan tidak lagi terdengar. Kembali terdengar, Ade. Bisa kita lihat saat ini mobilitas juga dari sejumlah kendaraan bermotor, kendaraan taktis, tim pengamanan masih berada di tengah-tengah kerumunan massa. Bisa dikatakan juga di tempat kami berada, kami melihat beberapa kelompok dari pengunjuk rasa ini yang bisa mengontrol dirinya, kemudian memilih untuk mundur dan tidak terlibat dalam aksi yang bisa dikatakan benturan antara pengunjuk rasa dan juga pihak pengamanan. Kita terus berharap agar kondisi upaya yang dilakukan oleh pasukan gabungan keamanan ini bisa berhasil, dan di tengah-tengah tersebut sekali lagi kami ingatkan bahwa komunikasi persuasif dilakukan oleh pimpinan. Ada Kapolri di sana dan juga Kapolda Metro Jaya. Demikian sementara Ade Mulya yang bisa kami sajikan informasi sementara. Kami terus memantau dan berupaya untuk bisa lebih dekat dengan situasi yang kemudian bisa dianggap sebagai bentrokan antara pengunjuk rasa dan juga pihak pengamanan. Ade Mulya. Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Pak Ipamone langsung dari kawasan Istana Merdeka, dan kami sempat tadi mendapatkan informasi bahwa terdapat atau ada Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang di tengah-tengah kerumunan, namun kami akan nanti informasi tersebut akan kami update, juga akan kami konfirmasi kebenarannya. Dan kita langsung saja kembali berbincang-bincang bersama Profesor Azumardi Azra yang ada di sekitaran dengan remote begitu, dengan tempat yang terpisah dengan studio Metro TV. Prof, ini kalau saya sebagai seorang yang awam sudah sangat-sangat jarang, sudah sangat-sangat damai begitu, dan ketika melihat apa yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan dan sangat sedih. Nah, apakah menurut Anda komunikasi politik dari Presiden terhadap tokoh-tokoh politik, komunikasi politik dengan ulama kemudian tidak tersalurkan dengan baik ke grassroots, atau seperti apa sehingga apa yang terjadi saat ini disaksikan oleh banyak orang di Indonesia, Prof? Saya kira Presiden Jokowi itu sebetulnya sudah berusaha ya berkomunikasi, termasuk dengan tokoh-tokoh politik seperti Pak Prabowo, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU. Cuma kan beberapa unsur dari para pendemo itu memang yang bisa disebut sebagai die hard yang memang punya agenda-agenda yang lebih jauh daripada sekedar memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera memproses Ahok ini, memproses secara hukum. Jadi oleh karena itu tadi disebut juga sama Pak Abdillah Toha kan, bahwa memang target-targetnya lebih dari seperti itu. Bahkan kalau perlu kita juga dengar bahwa Presiden Jokowi itu sudah dianggap melanggar konstitusi, karena menurut pandangan mereka Presiden Jokowi ini melindungi Ahok itu. Dan kalau sudah melanggar konstitusi, maka mereka punya alasan untuk memakzulkan dengan cara apapun Presiden Jokowi. Jadi saya kira kesalahan itu tidak banyak ya dari Presiden Jokowi ya. Kalaupun ya memang saya sempat juga menyesalkan kenapa Presiden Jokowi pergi malah ke Bandara Cengkareng ya, meninjau macam-macam proyek itu. Kenapa misalnya nggak mau menemui para pendemo ini atau pimpinannya. Saya kira kalau dilihat dari gejalanya ketika berdialog dengan Pak Wiranto maupun juga saya nggak lihat dengan Pak JK, tapi kemudian terjadi kericuan seperti itu, maka kayaknya kalau ditemui oleh Presiden Jokowi belum tentu juga menjadi selesai, masalahnya selesai. Belum tentu, karena itu tadi ini betul-betul orang-orang yang die hard, dan kita bisa mengidentifikasi itu siapa-siapa leadernya itu yang tadi berdebat dengan Pak Wiranto, dengan kemudian juga duduk di samping Pak JK, itu kita tahu semua. Jadi sebetulnya saya kira kita tidak berada dalam posisi untuk menyalahkan Presiden Jokowi dalam hal ini, ya kan? Apalagi kemudian Presiden Jokowi kemudian mengutus wakil presidennya. Nah, wakil presiden ini kan sangat senior, ya kan? Sangat senior,
saya kira juga sangat dihormati oleh Presiden Jokowi, merupakan dui tunggal dari Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya mereka jangan memaksakan kehendak. Kehendak jangan memaksakan kehendak. Jadi harus ada toleransi, harus ada kompromi begitu. Baik, Prof, kalau misalnya Anda tadi mengatakan walaupun Presiden Jokowi ada pun belum tentu bisa kemudian membuat mereka pulang ke rumah dan dengan berakhir dengan